Oke, sahabat tani semua dimanapun Anda berada, di dalam video ini kami akan menjelaskan bagaimana cara melawat sprayer elektrik supaya tidak cepat rusak. Jadi tonton sampai habis, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Nah, sahabat tani semuanya, sebelum kita memulai, subscribe dulu channel ini supaya dapat notifikasi terus dan tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat dari channel ini, sahabat tani semuanya. Nah, sahabat tani semuanya, di dalam video kali ini kita ditemani oleh salah seorang petani. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Mahyuni. Bapak Mahyuni. Oke, sahabat tani semuanya, kita sekarang lagi ditemani Pak Mahyuni. Dan Pak Mahyuni, hari ini saya ingin mengajarkan ya Pak Mahyuni gimana caranya merawat sprayer elektrik supaya tidak cepat rusak, Pak Mahyuni. Iya. Oke. Nah, sahabat tani semuanya, Anda punya sprayer elektrik, sahabat tani semuanya? Punya. Nah, sprayer elektrik ya sahabat tani semuanya atau Pak Mahyuni adalah sprayer yang menggunakan elektrik dalam pengoperasiannya, Pak Mahyuni. Iya. Nah, jadi sahabat tani semuanya, zaman-zaman dulu orang menggunakan sprayer itu ya Pak Mahyuni, sprayernya terbuat dari bahan manual ya Pak Mahyuni. Iya. Nah, bahan manual biasanya dipompa seperti ini ya Pak. Namun, seiring perkembangannya waktu dan keluhan-keluhan para petani ya Pak Mahyuni karena capek ya Pak Mahyuni. Nah, Iya. sementara udah memikul berapa liter itu Pak Mahyuni? 16. Nah, 16 liter sahabat tani semuanya juga memompa seperti ini ya Pak. Mungkin terasa sangat berat dan mungkin Anda pernah keringatan ya di Iya. sini ya Pak Mahyuni. Nah, di situ sahabat tani semuanya makanya diciptakan namanya sprayer elektrik. Tetapi ya Pak Mahyuni, yang namanya elektrik ya sahabat tani semuanya itu perlu dirawat Pak Mahyuni. Iya. Nah, lalu bagaimana cara perawatannya? Yang pertama Pak Mahyuni. Nah, sama seperti sprayer manual ya Pak Mahyuni, perawatannya adalah jangan sampai ada sisa di dalam tangki Anda, Pak. Iya. Nah, gitu teman-teman semuanya. Jangan sampai ada sisa. Kenapa? Karena ketika ada sisa ya sahabat tani semuanya, bisa jadi sisa itu akan membuat tanaman Anda mati ketika Anda langsung semprotkan gitu sahabat tani semuanya. Jadi dengan adanya sisa di sana, kemudian tiba-tiba, apalagi misalnya di dalam situ herbisida ya sahabat tani semuanya. Benar. Nah, ketika ada herbisida, langsung disemprotkan ke tanaman tanpa dibersihkan dulu, maka yang terjadi adalah herbisida yang sisa itu tadi akan langsung nyemprot dan nyemprot ke tanaman sehingga membuat tanamannya langsung mati gitu ya Pak Mahyuni. Jadi sahabat tani semuanya, pastikan jangan sampai ada sisa dan betul-betul bersih. Dan lagi ya Pak Mahyuni, selain dari situ juga, sisa-sisa itu dapat membuat yang namanya korosi, Pak. Oh, Tahu korosi maksudnya, Pak? tahu. Nah, korosi itu ya sahabat tani semuanya, itu bisa membuat karat pada bagian-bagian dari tangki Anda. Nah, kalau sudah karat, yang terjadi bisa jadi cepat rusak gitu ya Pak Mahyuni. Nah, gitu sahabat tani semuanya. Jadi yang namanya pestisida sahabat tani semuanya, itu memiliki kandungan bahan-bahan kimia. Nah, ketika bahan-bahan kimia itu dibiarkan terus-menerus di tangki tanpa dibuang, akan membuat tangki Anda atau jalur atau saluran-saluran tangki Anda menjadi cepat korosi. Dan ketika korosi, maka berkarat dan membuat tangki Anda cepat rusak gitu, Pak. Iya. Nah, gitu sahabat tani semuanya. Oke. Yang pertama adalah pastikan tidak ada sisa dan bersih, Pak ya. Iya. Oke, gitu sahabat tani semuanya. Nah, Pak Mahyuni, sekarang yang selanjutnya adalah ketika di dalam penggunaan sprayer, pastikan saringannya tidak dicabut, sahabat tani semuanya, kan gitu. Iya. Kalau tidak bersaringan, maka bisa jadi ada butiran-butiran masuk ke dalam tangki Anda, kan gitu Pak Mahyuni. Iya. Ketika masuk butiran, maka yang terjadi adalah dapat membuat saluran dari tangki Anda jadi tersumbat. Iya. Sehingga ketika tersumbat, maka akan membuat dinamo yang ada dalam sprayer elektrik Anda menjadi terpaksa untuk bekerja, Pak, yang mengakibatkan dinamonya cepat rusak. Nah, gitu Pak Mahyuni. Iya. Jadi teman-teman semuanya atau Pak Mahyuni, pastikan saringannya jangan dicabut. Karena saya sering melihat petani kadang mau cepat, saringan dicabut. Kemudian ada yang alasan katanya kalau bersaringan itu banyak bebuih katanya, Pak. Iya. Nah, maka dari itu saya tidak merekomendasikan untuk dicabut. Pastikan saringannya tetap dipasang gitu ya teman-teman semuanya. Oke. Nah, selanjutnya selain dari saringannya jangan dicabut, yang selanjutnya adalah pastikan ketika Anda melakukan pengecasan jangan sampai overcas. Pak Mahyuni tahu overcas, Pak? Tahu kelebihan. Nah, kelebihan cas teman-teman semuanya. Karena gini ya sahabat tani semuanya, di dalam sprayer elektrik itu mengandung baterai atau kita menyebutnya aki gitu ya Pak. Nah,
Yang namanya aki atau baterai, di dalam aki itu ada memiliki yang namanya sel. Nah, sel itu ya sahabat tani semuanya, ketika terlalu lama mengecas dan terlalu penuh, dia akan mengakibatkan sel-sel dari aki itu cepat runtuh, Pak. Nah, ketika cepat runtuh mengakibatkan aki Anda cepat rusak juga dan umurnya jadi tidak lama, Pak. Nah, kami hanya merekomendasikan ke teman-teman semuanya dari Pak Mahyuni jangan mengecas lebih dari 80%, Pak. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya kenapa kok 80% ya, Pak? Iya. Nah, 80% di sini sahabat tani semuanya itu sudah diteliti oleh para pakar di luar sana bahwa baterai aki ketika dicas hanya 80% itu justru dapat mengawetkan sampai 2 kali lipat dari umurnya. Nah gitu sahabat tani semuanya, misalnya nih aki Anda misalnya umurnya cuma 1,5 tahun atau 2 tahun. Iya. Ketika kita mengecas hanya 80% saja, maka bisa jadi ada peningkatan 1 tahun, Pak. Nah, dari misalnya 2 tahun kan ada peningkatan 1 tahun kan lumayan, Pak ya. Iya. Nah, jadi ini penelitiannya sahabat tani semuanya, ketika baterai aki itu dicas tidak lebih dari 80% justru lebih mengawetkan aki itu sendiri, Pak. Karena Bapak tahu tegangan aki itu berapa, Pak? 12. Nah, 12 volt sahabat tani semuanya itu tegangan normal. Tetapi tahukah Anda bahwa ketika overcharge atau kelebihan cas tegangannya naik menjadi 13 volt, Pak. Oh iya. Nah, 13 volt. Dan ketika 13 volt tersebut tidak baik untuk aki sahabat tani semuanya. Nah, maka distabilkan ya sahabat tani semuanya untuk tetap 12 volt. Bapak tahu tegangan dari charger itu berapa, Pak? Oh, nggak tahu. Nah, sahabat tani semuanya perlu ketahui tegangan dari chargernya sahabat tani semuanya itu adalah 14 sampai 15 volt. Nah, jadi sahabat tani semuanya di dalam melakukan pengecasan aki 12 volt itu butuh tegangan naik minimum 2 volt dari tegangan yang ingin dicas. Artinya ketika kita ingin mencas 12 volt, dia harus tegangannya 14 volt bahkan 15 volt supaya bisa tercas, Pak. Nah, dampaknya apa? Ketika overcharge, ketika lebih dari 80%, maka tegangan dari aki itu juga naik, Pak. Iya. Nah, tegangan itu juga naik bahkan menjadi sampai 13 sampai 14 volt, Pak, aki itu. Nah, ketika sudah naik di situ, mungkin bagus jadi kencang, jadi deras, Pak. Iya. Tetapi pada akhirnya aki itu jadi terpaksa kerjanya, Pak. Oh. Nah, gitu sahabat tani semuanya. Jadi, pastikan tidak lebih melakukan pengecasan 80% saja. Iya. Dan lagi ini sering kejadian loh sahabat tani semuanya dan Pak Mahyuni. Orang kalau ngecas terus ditinggal, kan gitu, Pak ya? Iya. Nah, ditinggal nggak jelas kemana-mana dan parahnya lagi saya di desa sebelah ketemu ibu-ibu ngecas malam-malam habis isya, Pak. Nah, ngecas malam-malam habis isya dicas plek dicas kemudian ditinggal tidur subuh baru dicabut. Iya. Ini parah sahabat tani semuanya. Jadi ingat sahabat tani semuanya, jangan sampai melakukan pengecasan over atau kelebihan sahabat tani semuanya. Karena kalau udah kelebihan itu dapat membuat umur aki Anda menjadi cepat drop atau cepat rusak gitu sahabat tani semuanya. Selanjutnya sahabat tani semuanya, untuk merawat ya Pak Mahyuni, untuk merawat dari sprayer elektrik juga, pastikan jangan sampai ada air dan kotoran pada komponen-komponen elektriknya. Nah gitu. Nah, Pak Mahyuni tahu kalau komponen elektrik kena air apa yang terjadi, Pak? Bisa terbakar. Oke, bisa terbakar, apalagi Pak? Bisa apa juga untuk Drop. Oke, bisa konslet juga, Pak ya? Bisa. Nah, gitu sahabat tani semuanya. Karena gini sahabat tani semuanya, kalau Anda tahu bahwa di dalam komponen elektrik itu, komponen yang di dalam sprayer elektrik itu arusnya berbentuk arus DC atau arus arah, teman-teman semuanya. Arus DC itu sifatnya itu ada arus min dan ada arus plus ya, Pak. Iya. Nah, ketika ada air sahabat tani semuanya bisa jadi dapat menghubungkan antara arus minus dan arus plus sehingga mengakibatkan terjadilah namanya konsleting, Pak. Iya. Kalau sudah konslet cepat rusak ya kan, Pak? Iya. Nah, gitu sahabat tani semuanya, otomatis perhatikan jangan sampai ada air di komponen elektriknya. Nah, mungkin Anda menggunakan air di dalam tangkinya, tetapi pastikan jangan sampai airnya membleber sampai ke bawah, Pak. Iya. Nah, membleber sampai ke bawah. Pastikan memang digunakan untuk menyemprot, tapi jangan sampai membleber ke bawah. Dan pastikan juga tangki Anda tidak bocor. Kan gitu, Pak ya? Kalau bocor, apalagi sampai di bawah bocornya, sementara komponen elektrik itu kan ada di bawah, Pak ya? Iya. Nah, komponen elektrik itu ada di bawah. Artinya sahabat tani semuanya, kalau bagian tangki Anda di bawahnya bocor, maka yang terjadi akan menetesi di bagian komponen elektriknya, Pak. Iya. Dan mengakibatkan terjadilah potensi konsleting.
yang mengakibatkan sprayer elektrik Anda cepat rusak gitu sahabat tani semuanya. Nah, oke. Oke, dan terakhir sahabat tani semuanya, Pak Mahyuni, untuk bisa merawat sprayer elektrik juga sahabat tani semuanya, dan mungkin bukan cuma berlaku untuk sprayer elektrik ya Pak Mahyuni dan teman-teman semuanya, manual juga berlaku, itu jangan sampai menambah dosis dari yang dianjurkan. Ya. Nah, sahabat tani semuanya, kan ketika kita ingin mengendalikan hama, contohnya belalang ya atau ulat ya Pak. Nah, pasti kan ada pestisida yang dipakai Pak ya. Iya. Nah, di dalam pestisida itu sendiri di labelnya itu kan pasti ada anjuran Pak ya. Nah, ketika memang dianjurkan hanya 5 ml, jangan ditambah-tambah Pak. Nah, di situ seperti yang sudah kami jelaskan di awal, maka ketika bahan kimia yang terlalu banyak dan terlalu pekat di sana bukan cuman bisa mematikan tanamannya teman-teman semuanya dan membuat hama-hama menjadi resistan atau kebal, Pak. Iya. Tetapi juga bisa membuat tangki Anda menjadi cepat korosi, Pak. Karena memang tangki itu ya sahabat tani semuanya sudah didesain dengan jumlah atau konsentrasi pestisida standar, Pak. Kalau sudah standarnya seitu, kita tambah-tambah bisa jadi overdosis Pak ya. Nah, mengakibatkan tanamannya cepat mati, juga sprayernya cepat rusak karena korosi sahabat tani semuanya. Maka dari itu kami sangat-sangat tidak menganjurkan dosis terlalu tinggi sahabat tani semuanya dan Pak Mahyuni. Lalu mungkin kalau Anda bertanya berapa dosis yang paling pas, sebetulnya paling aman tuh ya Pak Mahyuni, lihat di labelnya ya Pak Mahyuni, lihat di labelnya, kemudian ketika labelnya misalnya 5 ml ya sudah 5 ml Pak ya. Jangan ditambah-tambah. Atau kalau memang mau inisiatif mau menambah, jangan tambah sendiri tapi konsultasilah dengan penyuluh Pak ya. Nah, karena soal sudah konsultasi dengan penyuluh pasti kita diberikan rekomendasi yang terbaik Pak ya. Nah, gitu sahabat tani semuanya. Artinya di sini melalui video kali ini kami ingin mengajak ke teman-teman semuanya, teman-teman petani semuanya, tolong sayangilah semua alat pertanian Anda, karena saya yakin membeli dari alat pertanian itu juga butuh usaha ya Pak. Butuh usaha dan ada harapan sebetulnya dari alat pertanian yang Anda beli. Maka dari itu kami menganjurkan jangan sampai disia-siakan Pak ya, karena disia-siakan itu nggak baik Pak ya. Nah gitu sahabat tani semuanya. Oke, itu video kali ini sahabat tani semuanya. Mudah-mudahan vlog kita kali ini bersama saya Rizali Ansar dan Pak Mahyuni di sini membawa manfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.